sepekan terakhir, kasus pembunuhan anak oleh orang tua kandungnya sendiri yang kembali terjadi dan tentunya mengejutkan karena pelakunya adalah ayah kandung mereka sendiri yang dengan tega dan tampaknya bahkan tanpa penyesalan membuang dan membunuh anaknya. Mengapa ini bisa terjadi dan terus berulang? Kita akan bahas bersama dengan psikolog anak remaja dan keluarga Mbak Novita Tandri. Mbak Novita, selamat sore. Selamat sore, Mbak Stephanie. Ya, Mbak Novita, dalam rentang waktu sepekan muncul kembali kasus orang tua kandung, ayahnya membunuh anaknya, bahkan ada yang membuang anaknya sendiri. Padahal ayah seharusnya menjadi sosok yang melindungi anaknya. Anda melihat fenomena ini, apa yang sebenarnya terjadi, Mbak Novita? Banyak penyebab sih, Mbak Stephanie ya. Tapi kalau saya melihat di sini dengan beberapa tadi kejadian yang sudah diungkapkan lewat BTV ini, saya mengambil kesimpulan bahwa filisida altruistik namanya. Jadi ada altruistik atau tindakan sebenarnya adalah untuk menolong orang lain tanpa mementingkan diri sendiri, ditambah dengan kata filisida, filisid. Jadi filis dan filia artinya putra dan putri. Jadi orang tua yang memikirkan bahwa saya melakukan tindakan ini karena saya menyelamatkan anak-anak saya, entah itu karena kesulitan secara finansial, masa depan, kesulitan-kesulitan yang saat ini yang dirasakan atau dialami atau dipikirkan akan terjadi di dalam benak orang tua ini. Jadi filiside atau filisida altruistik, Mbak, kalau kita sebut dalam istilah psikologisnya. Kenapa bisa ada pikiran melakukan hal yang baik padahal kemudian mencelakakan anaknya sendiri, Mbak Novita? Karena gangguan mental. Jadi gangguan mental yang ada di dalam pikiran orang. Ada dua macam. Ada yang disebut secara psikotik, akut, atau yang non-psikotik. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Bisa karena ketidaksengajaan, dan perlu harus ditelusuri lagi, diobservasi lagi, atau kelahiran anak yang tidak diinginkan, balas dendam terhadap pasangan, atau tadi masalah dengan keuangan. Jadi takut dengan masa depan yang nanti akan dihadapi oleh anak-anak. Ketakutan ini membuat dia berpikir bahwa sebaiknya anak ini tidak perlu lahir, anak ini tidak perlu hidup di dalam dunia ini daripada nanti dia menghadapi penderitaan, Mbak Stephanie. Tentunya ini salah dan ini tidak bisa dibenarkan. Dan ini harus ditelusuri lagi lebih dalam. Tapi buat saya juga melihat bahwa kalau bicara laki-laki, presentasinya, kalau bicara filisida, altruistik, itu banyak penyebab pada saat terjadi juga. Bisa karena tadi dia kurang tidur, takut dengan tanggung jawab, karena menjadi orang tua adalah satu tanggung jawab yang dibebankan, quote-unquote, kepada orang tua. Kalau dia tidak paham tugas dia sebagai orang tua, boro-boro memikirkan anak sebagai anugerah, anak sebagai amanah, anak adalah sebagai tanggung jawab, dia justru menganggap anak adalah satu beban. Jadi memang penting sekali bagaimana orang tua harus tahu bahwa peran menjadi orang tua sebelum mereka memutuskan untuk menikah, Mbak Fani. Itu kalau secara umum kan ada istilah baby blues, itu serupa dengan itukah? Apakah memang, bagaimana logikanya seorang ayah juga bisa mengalami baby blues? Selain dugaan baby blues, juga dalam kasus di Pati juga ada temuan fakta baru bahwa pengakuan dari pelaku dia terpicu karena menonton film horor. Bagaimana bisa itu kemudian memengaruhi pikiran orang sehingga benar-benar memacu seseorang untuk melakukan hal itu secara saat itu juga begitu, Mbak Novita, langsung dilakukan? Kalau bicara baby blues, itu ada perubahan hormonal yang terjadi di dalam diri seorang perempuan pada saat hamil. Jadi ada perubahan hormonal ini yang membuat ibu mengalami baby blues pasca kelahiran. Tapi kalau laki-laki biasanya yang terjadi adalah depresi, Mbak. Depresi pasca kelahiran seorang anak, seorang bayi di dalam keluarga. Depresi ini sudah ada, gangguan kecemasan ini sudah ada, sehingga pada saat anaknya lahir, depresi ini yang membuat dia menjadi tadi melakukan tindakan filisida altruistik itu tadi. Karena laki-laki tidak mengalami perubahan hormonal pada saat hamil dan melahirkan. Jadi mungkin lebih kepada resah, takut, sedih, melihat bahwa anak misalnya terus-menerus menangis,
tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak punya bekal, tidak punya data di dalam otak dia, pengetahuan, keterampilan bagaimana menghadapi anak yang lahir di dalam keluarga dia. Tidak dipersiapkan ini. Jadi begitu depresi, begitu punya gangguan kecemasan, anak yang dianggap sebagai penyebab daripada depresi dia, kecemasan dia, akhirnya menjadi korban atau sasaran. Jadi Mbak Novita, agar kasus seperti ini tidak terulang lagi, agar tidak lagi-lagi anak menjadi korban dari orang tua mereka sendiri, bahkan apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, oleh keluarga terdekat, dan kita masyarakat? Yang pertama adalah berkembang baik dulu, Mbak. Berkembang baik dulu secara psikologis, secara fisiologis, secara finansial, sebelum memutuskan untuk berkembang biak. Jadi berkembang baik dulu. 3 aspek ini penting sekali. Lalu support system. Support system dari keluarga, orang tua muda yang baru punya anak ini, untuk dibantu, diberikan perhatian apa yang bisa dilakukan. Apalagi melihat kalau misalnya berdua atau dua-duanya bekerja. Nah, ini support system sangat diperlukan, dibutuhkan. Dan pasangan juga yang baru mempunyai anak, jangan ragu-ragu, jangan segan-segan untuk minta support system dari keluarga, dari tetangga yang terdekat, yang sekiranya kalau tidak sanggup dalam keadaan gangguan mental, tahu bahwa punya gangguan mental, atau punya kecemasan, atau punya depresi, untuk bisa bertemu dengan psikolog atau psikiater untuk meminta bantuan secara profesional, Mbak Fani. Baik, kuncinya adalah terbuka. Jika sudah mungkin ada gejala-gejala, bisa langsung menemui ahlinya, psikiater, dokter kejiwaan, dan juga tentunya support system dari keluarga. Ini juga yang sangat penting untuk bisa mencegah kasus serupa terjadi. Terima kasih Mbak Novita Tandri, psikolog anak, remaja, dan keluarga, atas waktunya di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali.